Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa, pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis. Dan sebelum ke alur ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Twitter Emak yang sudah mengizinkan untuk mengangkat ceritanya pada malam hari ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini sampai 100 subscriber. Tidak usah panjang lebar lagi, ini adalah ceritanya. Cerita kali ini dikirim oleh narasumber kita yang bernama Mas Pram. Mas Pram ingin membagikan seputar teror pocong yang hampir membuat heboh warga sekitar rumah neneknya. Awalnya Mas Pram tidak mengetahui seputar teror ini. Semenjak Lebaran 2020, saat dia mudik ke rumah neneknya, barulah dia mengetahui teror tersebut. Berhubung Lebaran 2020 kemarin, kondisi sang nenek sedang drop, ditambah lagi pandemi semakin parah. Akhirnya membuat sang nenek tidak bisa mengunjungi dirinya. Karena tradisi keluarga Mas Pram yang sudah turun-temurun, membuat dia dan keluarganya yang harus mengunjungi sang nenek ke desa. Mas Pram bersama adiknya, Nita, dan kedua orang tuanya berangkat dari rumah menuju ke desa dengan mobil. Berangkatlah keluarga Mas Pram ke desa neneknya 15 hari sebelum Lebaran tiba. Dan ketika itu belum ada larangan mudik. Banyak jalan untuk menuju desa neneknya ditutup karena lockdown. Sampai dia harus memutar arah sedikit lebih jauh agar tetap tiba di rumah neneknya. Begitu sampai di rumah neneknya, samar-samar terdengar suara mengaji, pertanda mau masuk waktu maghrib. Insya Allah maghrib kita sudah sampai rumah nenek ya nak, kata ibu Mas Pram kepada dirinya. Semua langsung ngambil barang bawaannya masing-masing. Alhamdulillah sudah sampai semua. Suara sambutan yang datangnya dari rumah nenek. Ketika Mas Pram melihat ke belakang, terlihat nenek tua dengan jilbab yang panjang sambil duduk di kursi rodanya datang menghampiri mereka. Di belakangnya ada seorang ibu yang membantu mendorong kursi roda neneknya. Saya Amira, rawangnya si nenek, kata ibu itu kepada Mas Pram dan keluarganya. Kemudian nenek dan Bu Samira masuk terlebih dahulu dan dilanjutkan bapak ibunya Mas Pram dan adiknya. Sebelum masuk, Mas Pram sempat mengamati desa sekitar rumah neneknya. Nampak matahari mulai terbenam di sisi barat dan lampu-lampu obor di desa itu pun sudah terlihat mulai dinyalakan. Mas Pram sempat geleng-geleng, padahal di situ sudah terpasang PJU. Tapi kenapa lampu PJU tidak menyala? Malah warga menyalakan obor. Kalaupun rusak, harusnya cuma beberapa rumah. Tapi waktu Mas Pram melihat, semua lampu di sana mati. Banyak sekali pertanyaan di pikiran Mas Pram tentang keanehan desa tersebut. Saat masuk dalam rumah, Mas Pram mulai bertanya kepada sang nenek. Nek, kenapa warga masih menyalakan obor? Kan ada PJU, harusnya mereka lapor ke PLN. Biar nanti yang rusak bisa langsung dibenerin. Lampu PJU kan lebih terang daripada obor. Kemudian sang nenek tersenyum sambil memandang Mas Pram. Lalu berkata, warga lebih berterima kasih kepada obor daripada lampu jalan itu. Kalian masuk ke kamar masing-masing ya. Nanti Samira akan menunjukkan kamar kalian. Sudah dari tadi pagi dibersihkan sama dia. Seraya mendorong kursi rodanya memasuki kamar. Nek, mau sholat di sini sebelah mana ya? Pram mau sholat. Langkah sang nenek langsung terhenti. Wajah keriputnya menoleh ke belakang. Tepatnya menoleh ke arah Mas Pram. Kemudian nenek menjawab, tidak ada yang boleh keluar rumah jika sudah masuk waktu maghrib. Kamu sholat saja di kamar. Lagian tidak ada warga yang sholat maghrib dan isya di musola. Suara azan itu saja bunyinya tidak berasal dari musola ini, melainkan dari rumah RT setempat. Ucap sang nenek sambil berjalan menuju kamarnya. Mas Pram dan keluarganya yang mendengar itu agak sedikit aneh. Untuk mencairkan suasana, Bapak Mas Pram berkata, mungkin jalanan gelap, jadi warga takut diculik sama genderowo.
sambil diiringi gelak tawa semua orang termasuk Bu Samirah. Ibu berkata, "Besok pagi kita cari bahan untuk buat kue lebaran." Kemudian Bu Samirah mulai mengantar mereka semua ke kamarnya masing-masing. Mas Pram kebetulan mendapatkan kamar paling depan, yang mana kamar itu memiliki sebuah jendela yang mengarah ke jalanan depan rumah neneknya. Saat masuk ke kamar, dia kembali mengamati jalanan depan itu. Nampak sunyi, senyap, dan hening. Dia juga berpikir, apa mungkin di desa sang nenek juga tidak ada sholat tarawih? Setelah berwudu, Mas Pram langsung ke kamarnya untuk melaksanakan sholat maghrib. Sedangkan keluarganya ada di meja makan. Kakek Mas Pram sudah meninggal sejak tahun 2014 yang lalu. Sang nenek awalnya tinggal sama saudaranya. Berhubung suami saudaranya pindah untuk bertugas, jadi sang nenek sempat sendirian dan sampai akhirnya Bu Samirah kerja sama neneknya. Mas Pram sholat maghrib sendirian di kamar. Tapi entah kenapa dia merasakan hawa yang kurang nyaman di kamarnya. Ketika dia sholat, seakan-akan ada mata yang sedang mengamatinya dari arah luar jendela. Ketika dia selesai sholat, mata Mas Pram langsung menoleh ke arah jendela itu. Ternyata nggak ada siapa-siapa dan dia pikir mungkin itu hanya sebatas halusinasi dia saja. Buru-buru dia menutup gorden kamarnya lalu menyusul keluarganya yang sedang berada di meja makan. Di tengah-tengah situasi buka puasa, sang nenek membuka obrolan. Seperti biasa, kita sholat rawihnya di rumah saja. Mumpung ada Pram, biar dia saja yang jadi imamnya. Ibu dan bapak hanya mengangguk. Begitupun dengan Nita dan Bu Samirah. Sedangkan Mas Pram malah bertanya-tanya. Musolanya tidak jauh dari rumah nenek, tapi neneknya seperti bersikeras melarang semua orang yang ada di rumah itu untuk keluar rumah. Singkat cerita, sesudah sholat tarawih berjamaah di rumah, Mas Pram langsung masuk ke kamarnya untuk teleponan sama pacarnya. Buat kalian yang jomblo, harus bersabar. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Ternyata pacarnya masih sholat tarawih, jadi dia harus menunggu. Sembari menunggu, Mas Pram sambil main game dan dia kondisinya sendirian di kamar. Pas lagi asik-asik main game, tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Suaranya itu dekat banget, tapi terdengar seperti berbisik-bisik, dan itu suaranya seorang laki-laki. Karena Mas Pram penasaran, dia memberanikan diri untuk mengintip keluar jendela. Nggak mungkin juga bapaknya ngeprank malam-malam, ya kan? Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Lagian sang nenek melarang siapapun untuk keluar rumah kalau udah waktu malam. Tidak terlihat bayangan siapapun di balik tirai jendelanya. Menurut logika, kalau ada orang, pasti kelihatan bayangannya. Secara jendela kamar Mas Pram pun dengan kaca dan tirainya juga bukan tipe tirai yang tebal. Bayangan pohon depan kamarnya aja kelihatan. Masa bayangan orang tidak kelihatan? Lalu dia memberanikan diri untuk membuka tirai jendelanya dan benar, tidak ada siapapun di sana. Tapi mata Mas Pram masih penasaran dan dia mulai menoleh pandangannya sambil ditempel dekat dengan kaca. Saat matanya menuju ke arah luar pagar rumah neneknya, di sana Mas Pram melihat ada sesosok tinggi terbungkus kain putih lusuh dan berdiri di luar pagar. Kalian tahu itu apa? Ya, itu adalah pocong. Sontak Mas Pram mundur menjauh dari jendela. Langsung dia tutup kembali tirai jendelanya dan dia naik ke atas kasur. Mas Pram yang ketakutan di atas kasur masih terpaku memandang ke arah jendela. Belum hilang rasa takut dan paniknya, tiba-tiba sosok pocong itu berdiri pas di luar jendelanya. Kini bayangan pocong itu nampak jelas di depannya. Langsung Mas Pram teriak dan keluar dari kamarnya.
Ibu, bapak, dan Nita yang sedang nonton TV di ruang depan juga ikut kaget mendengar teriakan Mas Pram di dalam kamar. Begitupun dengan nenek yang sampai keluar dari kamar ditemani Bu Samirah. Tubuh Mas Pram ngos-ngosan, keringat dingin bercucuran. Nita mulai berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Belum aja Pram cerita apa-apa, tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara Nita yang teriak. Semuanya langsung berlari menuju dapur. Di sana semua melihat Nita teriak-teriak di sudut dapur dengan posisi duduk dan kedua tangannya menutupi mukanya. Nita langsung dipeluk dan ditenangi sama ibunya. Kemudian Nita dibawa ke ruangan depan. Setelah tenang, Nita langsung bercerita. Saat dia mengambil air minum, Nita mendengar suara laki-laki bersiul dari luar. Suaranya itu seakan-akan pas di samping luar dinding dapur. Kebetulan tempat mengambil air minum ini dekat dengan jendela yang bentuknya mirip seperti di kamar Mas Pram. Suaranya yang awalnya jauh, lama-kelamaan jadi semakin dekat. Membuat Nita penasaran dan dia mulai sedikit memajukan tubuhnya untuk mengintip. Belum sampai wajahnya dekat dengan kaca, secara tiba-tiba ada muka pocong yang menampakkan wujudnya pas di depan wajah Nita. Kata Nita, wajahnya hancur, banyak nanah dan belatung. Lalu matanya merah menyala dengan kain kapan yang lusuh. Mata merah itu seperti menatap Nita, seakan-akan seperti ingin memangsa Nita. Setelah kejadian itu, Nita trauma untuk mengambil air minum ke dapur. Terdengar sang nenek bilang kepada Bu Samirah, "Rah, besok pagi jendela belakang kasih tirai ya. Jangan biarkan jendela di rumah ini tanpa tirai." Bu Samirah hanya menjawab dengan anggutan. Mas Pram merasa ada sesuatu yang disembunyikan sama neneknya dari dia dan keluarganya. Kemudian ditambah perkataan nenek yang berkata,